Video ini berisi cerita tentang Blue Korinci, merek kopi Indonesia dengan kopi yang berasal dari daerah Pegunungan Kerinci, mengadopsi solusi traceability berbasis blockchain dari Emurgo untuk memastikan kualitas biji kopi yang mereka miliki. Saya Budi Isman, saya adalah founder dari Korinci Heritage dan Blue Korinci Coffee, sekaligus juga CEO dari Mikro Investindo Utama di Indonesia. Nah, ini saya juga melihat sebetulnya apa yang potensial yang ada di Kerinci ini. Waktu saya datang 4 tahun yang lalu, sebetulnya kopi Kerinci ini enak banget dan mempunyai khas dan specialty tersendiri. Tetapi tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal. Nah, makanya kita melihat bahwa mungkin ini adalah produk yang mungkin kita bisa coba kerjasamakan, kita kembangkan bersama petani-petani yang ada di sekitarnya, membuat kopi yang memang sudah spesial ini dikenal oleh orang-orang Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Tantangannya yang paling besar sebetulnya adalah awal-awalnya kami membangun proyek ini adalah meyakinkan anak-anak muda untuk mau menjadi petani. Karena petani itu bagi mereka kurang keren sekarang ini. Tantangan kedua adalah mencoba mengedukasi, mendidik para petani, ya, baik yang sudah ada maupun yang baru, untuk mempunyai proses-proses, baik proses farmingnya, ya, untuk pertaniannya, processingnya itu dengan proses yang standarnya sudah standar internasional. Perkenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah founder dan juga CEO dari Kopi Alam Kerinci, operasi Alko Sumatera Kopi yang melakukan pengolahan kopi Green Bean Arabica di Kerinci. Sebagai petani muda, tentu kita melihat potensi yang ada di kawasan dan lingkungan kita yang cocok untuk ditanami kopi Arabica yang berada di ketinggian 1.200 sampai 1.750 mdpl, plus di kawasan gunung tertinggi di Sumatera yaitu Gunung Kerinci. Selain melihat potensi yang ada, kita juga melihat bahwa kopi bisa menjadi sebuah solusi untuk adanya di kawasan hutan yang saat ini sedang tergerus oleh penebangan liar. Kategori bisnis yang diajarkan itu membuat kita berpikir bahwa ternyata segmen-segmen pasar yang ke depan itu lebih bagus di industri pertanian ini ya sebetulnya kopi. Karena isu lingkungan, betul, menyangkut isu kesehatan dan semuanya itu. Betul. Kopi baru mulai itu, masih baru-barunya kopi kan, 2016. Betul. Akhirnya di semangat kawan-kawan, ya. 2017 kopi kita kan menjadi salah satu punya partner kita, menjadi salah satu kopi terbaik kan di nasional waktu itu. Betul. Dan setelah itu kopi Kerinci terus melambung. Seiring dengan reputasi kopi Kerinci yang terus meningkat, keaslian dan kualitas dari biji kopi menjadi semakin penting. Di sini, teknologi blockchain menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini meskipun kondisi geografis yang cukup kompleks di Indonesia. Issue regarding supply chain in Indonesia is that it is very difficult to trace goods because the island is very fragmented. So when it comes to trace something, it's very difficult to trace how the good travel. So I think it's one of the biggest challenges in Indonesia. Selama ini kan misalnya saya kan sebagai tukang goreng kopi nih, tapi kan belum tentu saya punya kesempatan langsung datang ke kebun kopi itu. Jadi misalnya ada, saya kopi dari daerah A, saya cuman hanya beli aja itu kopi daerah A, tapi kan benar tidaknya apakah kopi itu dari daerah A, itu kan hanya berdasarkan kepercayaan saya sama penjualnya. Nah, dengan adanya blockchain ini sangat membantu sekali memvalidasi, benar ini kopi A yang saya beli dari daerah A. Terus di sistem blockchain itu kan juga ada informasi lengkap kayak kapan panennya, petaninya siapa, yang proses siapa. Jadi sudah tervalidasi dan ketika saya menceritakan ini kepada pembeli saya, misalnya kopi jadinya gitu, itu saya lebih yakin dan tervalidasi. Customer saya juga bisa ngecek melalui sistem blockchain itu. Gitu sih. Nah, sesuai perkembangan di zaman digital ini, tentu petani juga
sebagai anak muda harus lebih kreatif. Di antaranya untuk bisa mempertahankan kebutuhan pasar seperti keingintahuannya pembeli dengan sumber atau asal dari kopi yang dia minum, dia konsumsi nantinya. Ini menjadi tantangan buat kita, sehingga harapannya dengan adanya blockchain, ini bisa menjawab. Sehingga kopi yang diminum oleh konsumen atau customer kita nanti, itu bisa diketahui dari mana sumbernya dan juga dari mana asal kopi itu, sehingga nilainya pasti akan bertambah. Dan ini sangat bagus buat petani kita di sini, dan kita tetap bangga jadi petani. Di setiap langkah perjalanan rantai pasok dari biji kopi, Emurgo dan Blue Korinci menghadirkan cerita lengkap perjalanan kopi dari tanah perkebunan menjadi secangkir kopi. Pada saat prosesor menerima biji kopi dari kolektor, prosesor memasukkan data biji kopi dan data pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh kolektor, sehingga batch yang diterima bisa diregistrasi ke dalam sistem. Pada saat prosesor ingin mengirimkan batch ke roaster, prosesor memilih batch yang akan dikirim dari list yang ada di aplikasi. Kemudian, prosesor menambahkan tracking code, tanggal proses, dan data-data lainnya. Kemudian, roaster menerima batch tersebut dan memverifikasi dengan mencocokkan batch dengan kode shipping dan informasi berat. Roaster memilih batch yang ada di roast dan kemudian melakukan tes hasil roasting untuk bisa menambah roasting profile dan coffee profile. Setelah itu, pada saat mengirimkan batch tersebut ke kafe, roaster mengeluarkan QR code dari sistem dan ditempatkan pada batch tersebut. Di kafe, pada saat barista menerima kiriman roaster beans, barista memvalidasi dengan memindai QR code yang terdapat pada kemasan. Kemudian, barista akan memindai kembali sebelum membuka kantung kopi tersebut untuk menandakan kapan kantung tersebut dibuka. Sekaligus membuat QR code baru untuk dipajang di mana konsumen bisa memindai dan mengetahui seluruh perjalanan kopi ini. Menurut saya aplikasinya keren banget karena dari aplikasi itu kita bisa lihat perjalanan kopi, bisa lihat dari asalnya, siapa aja yang terlibat, petaninya. Nah, jadi kita bisa tahu cerita di balik kopi itu, dan menurut saya itu bagus dan penting banget karena kita bisa jadi lebih appreciate kopi yang kita minum sehari-hari. Kita juga membuat di komunitas sebuah aplikasi yang membuat kita transparansi dalam skala harga. Jadi kesetaraan harga, mau jual di sana, jual di kelompok manapun, harganya sama. Nah, basic harga itu ditentukan oleh pasar yang kita tuju. Kita berpikir konsumen tidak akan sayang kan untuk membeli lebih. Betul. Karena dia meyakini bahwa semua yang dia dapat adalah bisa dipercaya. Dengan mengimplementasikan blockchain dan solusi traceability Emurgo, kami berharap cerita di balik kopi yang luar biasa ini dapat disampaikan ke para pecinta kopi dan juga terus meningkatkan kehidupan para pihak-pihak yang terlibat pada rantai pasok industri kopi ini. So my expectation to this coffee project is that obviously we just had our first step. So we see how consumers going to appreciate the transparency this application is going to provide. But I would like to work with Blue Korinci Coffee further to have extra functionality and features, especially in transaction data, because everything was sort of paper-based, but now there are data in the blockchain in immutable database. So I'm really looking forward to utilize that transactional data to do something more interesting. Harapan saya banyak terus terang aja dengan proyek ini. Pertama, saya berharap bahwa proyek ini bukanlah sebuah proyek saja. Ini adalah sebuah proyek awalnya, tetapi menjadi sesuatu gerakan yang akan terus-menerus berkesinambungan dan sustainable. Harapan saya yang terakhir tentunya mungkin proyek ini bisa menjadi pelajaran, bisa juga menjadi suatu ikon yang bisa diduplikasi mungkin di daerah-daerah yang lain. Sehingga
Kalau ada daerah lain yang mempunyai problem yang sama, mungkin model bisnis dan model gerakan seperti ini bisa tentunya kita lakukan bersama.